Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menunjukkan hasil penggunaan CPPU untuk menumbuhkan tunas bud. Saya menggunakan dosis 1:2, 1 mili CPPU, 2 ml air. Ini hasilnya. Budnya sudah pecah semua. Semua yang saya oles semuanya sudah pecah. Bisa dilihat, saya tidak menggunakan perbandingan CPPU murni karena takut gosong, jadi saya menggunakan perbandingan 1:2. Ini usia setelah saya oles sekitar 12 hari atau 2 minggu. Ini semua sudah sprout, ada yang belum juga. Ini bud semua, budnya sudah sprout semua sampai di ujung. Ini tunas muda pun ini masih sangat kecil, sebesar lidi, sudah sprout juga. Bahkan lebih cepat sproutnya, lebih cepat tumbuhnya. Yang tunas kecil lebih cepat tumbuhnya, yang batang kecil saya oles CPPU dibanding batang besar. Ini yang di ujung, ini usia sama 2 minggu setelah oles. Cara olesnya pun hanya katombat, kemudian saya celup, dan yang dioles itu cuma ujung butnya saja. Jadi ujung but, tidak usah keseluruhan, karena jika keseluruhan, jika mengenai di pinggir but itu tunas airnya bisa tumbuh juga. Jadi kita hanya oles di ujung-ujung but saja. Jadi hanya setitik, diputar beberapa kali, sudah hanya ujung but saja yang kita oles. Jadi jangan sampai kena di pinggiran but ini, di pinggiran butnya, karena akan memancing tunas air juga ikut tumbuh. Dan jangan sampai kena semua but, istilahnya betul-betul hanya di ujung but saja yang kita olesi, karena di mata but itu ada terdapat but cadangan juga. Jadi jika kita olesi keseluruhan yang bulat but itu, jadi di samping tunas but utama itu ada 2 tunas but cadangan. Jadi jika terkena CPPU itu dia akan tumbuh juga. Jadi akan ada 3 but yang tumbuh. Jadi ketika kita oles cukup ujung but saja, pas di tengah. Jadi but utama yang akan tumbuh. Usia 2 minggu. Ada juga yang lambat tumbuh tapi dia akan tumbuh juga. Usia 2 minggu ini. Nah, ini yang batang yang tidak saya oles but, tidak saya oles CPPU. Batang yang tidak saya oles CPPU ini dia tidak tumbuh, hanya tunas air yang tumbuh. Sudah saya potes juga di sini batang bawah. Jadi itu dia cara menggunakan CPPU. Di saya gunakan dosis 1:2. Saya oles di sore hari. Jadi ketika saya lihat cerah, ini kan masih musim hujan, ketika saya lihat cuaca cerah, karena percuma kita oles kemudian diguyur hujan, minimal harus 4 jam setelah dioles baru bisa diguyur hujan, karena akan percuma. Dari bentuknya sih tidak gosong, jadi dosis 1:2 itu dia tidak gosong, ujung-ujungnya tidak gosong. Dan yang saya bilang tadi,
olesnya pun hanya setitik saja di ujung boot itu saja. Jika kebanyakan kemungkinan bisa jadi gosong. Walaupun dosis 1:2 atau 1:4, jika kebanyakan oles otomatis dia akan gosong. Ini sama sekali tidak ada yang gosong, semuanya masih segar, tidak ada yang keriting atau apa. Semuanya sehat. Ini saya coba praktekkan di anggur jenis Yellow Belgian. Ini Yellow Belgian. Di anggur jenis ini Alfonso, saya juga sama dosisnya, sekalian saya oles juga bersamaan, usia 2 minggu juga sama, hasilnya bagus. Ini hasilnya bagus, tidak ada yang gosong, tapi tidak ada yang mengeluarkan bunga juga. Ini hanya pembentukan cabang tersier saja. Ini tidak ada yang gosong, semua bagus. Usia tanaman ini sekitar 2 bulan sudah saya oles. Jadi dosis 1:2. Percobaan CPPU dosis 1:2 di anggur Yellow Belgian dan Alfonso Lavalle. Di bawah sudah saya kasih dolomit dan NPK Ponska 2 sendok untuk 2 minggu. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bisa berguna. Yang masih ragu menggunakan CPPU dan dosisnya berapa, ini saya praktekkan di tanaman anggur Yellow Belgian dan Alfonso, aman-aman saja di dosis 1:2. Usia oles sudah 2 minggu atau 12 hari. Ini diguyur hujan, tapi saya kasih paranet. Jadi sebenarnya yang biasa bikin gosong itu hujannya sendiri. Jadi kalau mau akurat CPPU yang bikin gosong, jangan dioles di musim hujan, tapi di musim kemarau. Karena jangan sampai yang bikin gosong itu sebenarnya adalah efek dari diguyur hujan secara terus menerus. Dikiranya hasil dari CPPU, padahal akibat dari air hujan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.